Halo guys, kembali lagi di channel Dapur Simi. Oke, kali ini Simi mau share ke teman-teman pemula yang mau bikin roti, yang baru mau kenalan sama roti, atau yang baru penasaran sama caranya gimana bikin roti. Nah, kali ini Simi mau bantu teman-teman Simi untuk ngasih tahu cara bikin roti dan bahan-bahan yang biasa Simi pakai buat bikin roti, donat, ataupun yang lainnya. Nah, di sini seperti yang udah kalian lihat, ada tepung cakra kembar, ini ada ragi, dan ini ada improver. Nah, Simi akan bahas satu persatu. Pertama-tama kita dari cakra kembarnya sendiri dulu ya. Kita simpen dulu yang ini. Nah, di sini udah ada tepung cakra kembar. Cakra kembar ini dari Bogasari ya. Nah, tepung ini itu bisa buat roti ataupun mie. Nah, di sini ada uh, ada tunjuknya. Tepung ini tuh bisa buat bikin mie juga, bikin hotdog, burger, sandwich, roti tawar, martabak telur, roti manis, dan lain sebagainya. Nah, Bogasari sendiri ini produknya halal ya, jadi kalian nggak usah khawatir kalau produk yang kita pakai ada yang nggak halal, karena Simi juga kalau jualan selalu pakai merek ini, nggak pernah ke yang lain. Nah, terus Bogasari ini kemasannya 1 kilo, ada juga yang lebih besar itu karungan ya, tapi Simi cukup beli yang 1 kilo aja karena nggak produksi besar. Jadi kalau misalnya mau banyak ya tinggal beli berapa bungkus aja gitu. Nah, ini terigu yang biasa Simi pakai buat bikin roti. Nah, biasanya juga banyak orang-orang yang pakai tepung cakra kembar, sebagiannya lagi pakai tepung segitiga biru atau kunci biru. Nah, kalau Simi sendiri sih tergantung ini ya, tergantung pengennya gimana. Tapi yang pasti Simi lebih sering pakai cakra kembarnya aja, nggak pernah di mix, bukan nggak pernah sih, jarang buat di mix pakai segitiga biru atau kunci biru. Cuman Simi pernah nyobain eksperimen juga pakai kunci biru atau segitiga biru, itu hasilnya sih sebetulnya nggak jauh beda ya, teksturnya sama sih gitu. Nah, improver ini mungkin udah banyak yang tahu kalau mereka yang udah biasa baking gitu kan, atau pastry atau bakery. Nah, mereka pasti biasanya udah nggak asing nih sama improver. Improver ini sebetulnya perlakuan untuk tepung ya. Jadi biar dia itu agak apa ya, agak lembut gitu di tekstur rotinya. Aku sih suka pakai ini kalau bikin roti tawar. Kalau roti manis atau roti yang lainnya, aku jarang pakai, cukup pakai telur aja. Tapi kalau untuk bikin roti tawar, aku seringnya pakai ini. Dan tenang, ini improver halal. Bisa dilihat di sini ya, itu halal dari MUI. Nah, jadi ini tuh juga cara pakainya juga nggak sembarangan ya. Jadi untuk 1 kilo tepung yang kita pakai, kita cukup tuangin 2-4 gram aja gitu. Karena ini kan bahan tambahan pangan gitu, jadi nggak perlu banyak-banyak. Karena dia bukan yang utama, ya kan. Jadi ini sebetulnya nggak pakai improver pun bisa. Yang penting kita pakai telur. Eh, ini. Oke, ini ada ragi. Uh, Sebetulnya ini bukan ragi yang biasa aku beli ya. Yang biasa aku beli itu mereknya Fermipan atau Mauripan. Ini aku pernah coba juga sih, tapi ini better juga sih. Nggak apa ya, nggak ngaruh, maksudnya nggak pengaruh dari merek apapun. Yang penting itu ragi. Nah, di sini juga udah ada halal MUI ya. Nah, bisa dilihat ini ada halal MUI, jadi kalian nggak usah khawatir kalau ragi itu nggak halal. Nah, ini aku baru pertama kalinya beli ukuran 500 gram ya, karena biasanya aku beli yang di supermarket swalayan-swalayan gitu yang ukurannya dus kecil ya, itu lumayan sih. Ini aku beli ukuran 500 gram itu cuman 40.000. Belinya itu di toko Sejati, itu di Bandung dekat Pasar Baru.
coba deh ke sana. Di sana terlengkap dan lumayan murah juga. Tapi ya nggak selamanya murah juga sih. Maksudnya ada kalanya tempat yang lain itu murah. Tapi kalau mau belinya banyak, mending ke sana aja. Nah, ini ragi. Ragi ini juga sama fungsinya untuk mengembangkan ya, sebetulnya kalau ragi itu untuk mengembangkan adonan roti. Nah, kalau misalnya nggak ada ragi, saya belum pernah coba ya. Kalaupun emang banyak orang yang eksperimen dengan membuat roti atau donat tanpa ragi. Tapi kalau saya sih belum pernah. Nah, balik lagi kita ke ragi. Di sini fungsi ragi beda ya sama improver. Improver mah tadi untuk melembutkan, dan kalau ragi ini untuk mengembangkan adonan. Nah, jadi menurut aku sih adonan adonan roti dengan ragi itu cukup penting. Walaupun memang banyak orang juga yang berusaha untuk eksperimen tanpa menggunakan ragi. Nah, itu aku belum pernah coba juga. Tapi aku sih suka cari aman aja ya, yang udah biasa aku pakai gitu. Maksudnya pakai ragi gitu kan, pakai improver untuk bikin roti tawarnya gitu. Nah, eh, terus juga selalu aku pakai tepung 1 atau 2 butir dalam 1 kilo adonan. Nah, itu juga fungsinya sebenarnya sama sih untuk melembutkan adonan. Jadi sebetulnya ketika kalian nggak punya ini, nggak masalah. Ketika kamu nggak punya improver ini nggak masalah. Karena telur pun sebetulnya bisa untuk melembutkan. Tapi kalau menurut saya, telur nggak bisa untuk mengembangkan. Yang bisa mengembangkan itu tugasnya ragi. Jadi semuanya itu punya andilnya sendiri ya, gitu. Nah, juga ya, gitu. Nah, tapi kalau untuk improver sendiri, nggak apa-apa kalau nggak pakai, karena ini hanya tambahan aja. Kalau saya nggak selalu sih sebetulnya, cuman saya butuh ini gitu. Karena ini memang lumayan bikin roti kita jadi lembut dan serat-serat rotinya terlihat seperti itu. Oke, kali ini sekian dari Simi. Kalau ada yang mau tanya atau sharing, boleh di kolom komentar ya. Jangan lupa juga di subscribe. Bye-bye. Semoga bermanfaat. Oh ya guys, untuk improver sendiri ini nggak banyak yang jual ya. Maksudnya nggak di semua toko atau supermarket jual ini. Biasanya yang jual ini itu di toko-toko bahan kue yang agak gede lah ya. Kalau di toko bahan kue yang agak kecil sih, kemarin aku cari deket rumah nggak ada. Nah, ini aku belinya di Sejati, itu di Bandung deket Pasar Baru. Nah, mungkin bisa search aja tuh di Google lebih jelasnya di mana toko Sejati itu. Dan itu sih terkenal juga ya di Bandung, toko Sejati itu kata teman-teman dan kata orang-orang juga di sana itu lebih murah, terus lebih lengkap. Iya sih lebih lengkap, cuman kalau untuk murah sih kadang ada hal-hal yang lebih mahal di sana, ada juga yang lebih murah di tempat lain. Itu sih sebenarnya sesuai selera ya. Cuman kalau misalnya beli banyak sih mending ke toko Sejati aja, tapi kalau misalnya belinya cuma sedikit gitu, itu sih di dekat rumah juga atau di swalayan juga bisa lah kayak gitu. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar atau kirim email ke aksdapursimi@gmail.com. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Bye-bye.